Bapak Ibu hadirin para undangan yang kami hormati, tibalah saatnya waktu yang kita tunggu, yakni tauziah atau ceramah agama dalam rangka Walimatul Khitan yang akan diasuh oleh yang terhormat Ustadz Haji Kharis Bangun Samudra dari Surabaya. Untuk itu kepada beliau yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan, kami persilakan. Mohon sekaligus ditutup dengan doa Ustaz. Allahumma shalli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrullahu ala taufiqi wa amtinnani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammad la nabiyya ba'dah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa salama taslima katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqam minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan atima. Amma ba'd, fastaqwa khairul hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati dan dirahmati Allah, hadirin, para undangan, para alim, para ulama, para asatidz, wabil khusus Kapten Erwan dan ananda yang berbahagia Mas Dafa ya. Mulai kapan mau ngaji? Katanya mau belajar sama saya dakwah ya, saya tunggu. Bersyukur kita pada Allah Rabbuna wa ta'ala atas limpahan rahmat, nikmat, hidayah, inayah yang senantiasa dicurahkan pada kita. Kalau kita hitung rahmat Allah, insya Allah nggak mampu kita. Wa in ta'adu nikmatallahi la tuhsuha. Dalam surat An-Nahl Allah berfirman, kalau kamu mau hitung nikmatku nggak akan bisa. Dan manusia seringkali melihat rahmat yang belum tentu rahmat dianggap rahmat. Yang rahmat lewat. Contoh, ketok omah magrong-magrong. Wih, masalah wong iki itu berkah rahmat. Ada mobil mewah, wah berkah rahmat. Belum tentu. Justru rahmat yang nyata itu ketika mata kita bisa melihat yang mewah. Jenengan mau kagungan rumah mewah, mobil mewah, ning melaku dituntun. Lungguh dilungguh nih, melaku dilakok nih, mau besar mana? Mata yang bisa melihat benda mewah atau benda mewahnya? Mata. Maka rahmat yang nyata adalah ketika mata kita masih bisa melihat benda yang mewah dan lisan masih bisa berucap Masya Allah berkah. Itu rahmat yang nyata. Bendanya belum tentu. Dan malam hari ini salah satu rahmat yang nyata dari Allah, karena hati panjenengan digerakkan menuju ke Peronggalan 2C di rumah kediaman Pak Erwan. Ini rahmat. Kenapa Allah gerakkan hati kita menghadiri apa? Walimatul Khitan dan ada tolabul ilm. Ini rahmat yang nyata. Karena Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam Rawahu Bukhari nomor hadisnya 71. Muslimnya 2439, diriwayatkan oleh Muawiyah bin Sofyan radhiyallahu an,
Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Apabila Allah mengendaki kebaikan pada diri seseorang, Allah jadikan dia faqih, faham, mengerti tentang agamanya. Mudah-mudahan majelis kita malam ini, dalam majelis kita ini kita mendapatkan khairiyah dari sabda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Amin. Allahumma amin. Kula mboten badhe cerita kitan. Percuma wis teko kabeh sunat kabeh insyaallah. Lah boten diceritakno. Wonten sing dereng sunat. Lho nek durung njaluk Kapten Irwan sisan disunatno. Wis sunat kabeh insyaallah. Iki wis sunat iki. Wis ya. Aku pokoknya diundang perkara kawin mbek sunat iku asline iri. Kamu umur piro, Mas? Mas Dafa? Ayo 11 nih. Aku sunat 33 tahun biyen. Maklum pindahan, Bro. Ngono suster yo ngene iki yo ngene tuwek-tuwek sunat gak ngerti nek pindahan. Ngerti ngono biyen gak sunat di Dokter Sutomo. Jare suster iki yo ngene tuwek-tuwek sunat jare ngono. Gak ndewedi. Saya sunat 33. Kawin 35. Sis. Tiwas dibujuki tok biyen iki. Ternyata menikah luar biasa Pak, ngerti aku rabi biyen-biyen. Tiwas gawe pipis tok ya 35 tahun wek saya. So. Hadirin wal hadirat, ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Malam ini di kesempatan yang mulia ini saya mau membahas apa? Gara-gara moco iki mau. Saya duduk, wah iki aja cocok ya tema. Ukhuwah. Karena apa? Kondisi negara kita ini sekarang rawan. Ukhuwah kebersamaan ini penting, amat sangat penting. Kalau kita lihat firman Allah dalam surat Al-Hujurat di ayat yang ke-10. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'mina ikhwatu fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'alakum turhamun. Setiap mukmin itu saudara. Fa aslihu baina akhwaikum. Kalau ada yang berbeda, ada yang berselisih, perintah Allah apa? Fa aslihu baina akhwaikum. Suruh jadikan satu. Suruh dalam silaturahim. La'alakum turhamun. Wattaqullah la'alakum turhamun. Takwa, takut kepada Allah jauh lebih penting timbang ngurusi perbedaan. Nah, mohon maaf ya, saya ngomong apa adanya. Saya mengamati Islam itu sebelum saya masuk Islam. Jadi saya sudah mengamati Islam sebelum saya masuk Islam. Kenapa harus saya amati? Ya maklum, biyen jenengan musuh kula, biyen. Saya sik Nasrani, itu jenengan musuhnya, maka saya amati. Maka saya mengamati Islam sebelum saya masuk Islam, sampai saya masuk Islam, sampai saya dakwah ini loh. Itu saya masih mengamati. Dan Islam di negeri kita ini menurut pengamatan saya, dan saya manusia biasa, jadi mungkin ada keliru dan salahnya dalam pengamatan saya. Islam di negeri ini menurut pengamatan saya terbagi 3 grup besar. Saya sebut grup A, grup B, grup C. Grup A punya ciri khusus ru'yatul hilal. Grup B punya ciri khusus hisab. Grup C kadang melok rono, kadang melok rene. Nah 3 grup ini susah suruh bisa bareng bersatu. Dan pengamatan saya baru bersatu itu tahun 2016 dan 2017. Dan bisa bersatu pun itu ngenteni cangkeme Ahok. Jadi cangkeme Ahok ngetrek Quran lagi esok gandeng. Sebelumnya itu saya baru pertama kali melihat, ini alumni juga, ini alumni nih. Saya baru pertama kali lihat bendera NU, Muhammadiyah, Persis, Irsad, LDI, PHM itu esok gandeng itu ngenteni cangkeme Ahok. Lah winginane ku nang ndi kabeh. Padahal Rasul bersabda, Al muslimu akul muslim.
Setiap muslim saudara muslim yang lain. La yatlimuhu wa la yuslimuhu. Jangan mendolimi saudaramu dan jangan membiarkan tanpa pertolongan. Mangkana hajati akihi fajatila kurbata ilai hajatihi. Siapa yang memikirkan hajat saudara muslimnya, Allah akan ngurusi hajatnya. Waman farroja muslimah kurbata farrojal kurbata ilai biyamal kiamah. Siapa yang membebaskan kesulitan saudara muslimnya, Allah bebaskan kesulitan dia fiddin wa dunya wal akhirah. Waman satara muslimah kurbata satara kurbata ilai biyamal kiamah. Siapa yang menutupi kekurangan saudara muslimnya, ditutupi kekurangannya sama Allah. Loh, ngono iku ya wangil men kok bersatu. Maka mukmin satu dengan mukmin yang lain itu al mukmin bil mukmin ba'duhum ba'du. Satu kesatuan. Idza tasqa'athum minhum. Ada satu tubuh lain yang sakit, yang lain ikut merasakan. Ngono iku ngenteni Ahok. Ya. Tapi ya mari kita doakan Ahok supaya dia segera dipenjara dan mendapat hidayah mlebu Islam. Amin. Allahumma. Cek ribut ae negara iki. Ribut gara-gara cangkeme arek situ iku. Nah, oleh karena itu saudara-saudaraku, maka perbedaan itu gak usah terlalu dipikir, apalagi itu masalah perbedaan yang sifatnya viral. Yang penting kebersamaan itu yang penting. Ini saya kasih contoh ya. Malam ini saya bawakan 2 hadis nih. Satunya punya Bukhari, satunya punya Muslim. Yang Bukhari perawinya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, yang Muslim Abu Hurairah radhiyallahu an. Saya bacakan nih. Yang Bukhari dulu ya, kita pesannya ya. Ra'aitu. Saya ulang depannya dulu. An Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an. Ra'aitu. Karena Rasulullah SAW yakabaro yadai bihima hadwa mangkibaih. Umar itu tinggi besar. Lebih tinggi dari beliau Muhammad SAW. Karena tinggi besar dan sholatnya beliau selalu di belakang Rasul. Maka dia mengatakan, Ra'aitu, saya melihat. Rasulullah SAW yakabaro yadai bihima hadwa mangkibaih. Rasul itu kalau takbir sejajar bahu. Ini kata Umar. Lihat hadis Muslim sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Abu Hurairah lebih pendek dari Rasul. Lihat hadisnya sahih. Ra'aitu, kabeh nggih ra'aitu, saya melihat. Ra'aitu Rasul sallallahu yakabaru yadai bihima hadwa adunuhi. Sejajar telinga. Apa mergo dekku pendek dadi ketok endek kuping? Apa Umar iku gedhe dadi ketok endek ngene bahu? Sehingga apa yang terjadi di Masjid Rasul, sahabat ono sing ngene. Ono sing ngene. Di Indonesia sing ngene ciri khas regu B. Sing ngene ciri khas regu A. Suatu saat anggota regu A safar. Krungu adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adzan, safar adzan, mampir masjid. Begitu masuk ini anggota regu A. Tiba noneng jero kono masjid itu regu B kabeh. Maka semua takbir di sini, dia izin nang kene. Ngono iku mari salat ono sing negur. Mas, kalau takbir jangan di sini, Mas. Di sini. Loh. Di Masjid Rasul gak ono sing ngene mbek ngene tegur-teguran. Ganti regu B safar. Krungu adzan. Mampir ke masjid dia. Isine regu A kabeh. Maka semua takbir di sini dia izin nang kene. Lha ngene mari salat ya ana sing negur. Mas, kalau takbir jangan di sini, Mas. Di sini. Zaman Rasul hidup. Sahabat ana sing ngene ana sing ngene. Umar bingung, kok ana sing kaya aku, ana sing kaya Abu Hurairah. Maka tergeraklah dia bertanya kepada Aisyah, rawahu Abu Daud, An-Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Musnad Ahmad. Diriwayatkan oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an dari Aisyah radhiyallahu anha. Ini pertanyaannya. Ya Aisyah, fa kaifa Rasulullah yakabur yadayhi bihima? Aisyah,
Rasul itu kalau takbir bagaimana? Qalat, Aisyah menjawab, Rasul SAW yakabaro yadai bihima min salatiha hadwa mangkibai wa idha kabaro hadwa adunuh. Coba jawabannya Aisyah. Dalam satu sholat Rasul itu pernah rokaat terdahulunya begini, rokaat berikutnya di sini. Berarti Rasul itu ngene ya. Ngono dek kini ribut perkara ngene. Bukan nenem bro. Ndak usah dimasalahkan. Sing sampean masalahku sing aneh-aneh. Misale, oh, jadi boleh bahu, boleh telinga. Oh, ya wis, boleh bahu, boleh telinga. Allahu Akbar. Iki masalahno sing aneh-aneh ini gitu. Lu sohe Pak, boleh bau, boleh telinga. Iya tapi nek telinga kabeh. Gak diwedi tambane. Yang sampean masalah itu yang aneh-aneh. Nek cuman begini sama begini ndak usah dimasalahkan. Ono mana sing ngene? Gak sido. Iki sebelah ini ki lapo gak sido terus iki ya. Ngene ganggu konsentrasi sebelah ngene. Gak sido iki wis kusuk kabeh dadi iki sing gak sido tok ae. Paya rukuk melok. Ini gak diwedi jare malaikat pancen tukang korupsi waktu are. Maka yang ditegur itu sing model-model begitu. Ono maneh kata sing ngene. Nah itu gak apa-apa. Mas, iki sholat mas, duduk silat. Gak apa-apa, tegur yang begitu. Perkara gini sama gini biarkanlah. Nah negara kita cili-cili di masa lalu, itulah yang membuat kita tuh jadi berbeda. Padahal kalau kita mau pegang punya sabda Rasul, masalul muslimin fi tawadihim wa atarahumihim wa atahufihim kamasalil jasadil wahid. Perumpamaan muslim satu dengan muslim itu bagikan satu tubuh. Satu tubuh kita itu. Nah cuman jenengan ini karena gampang bisa sedikit mulai Yahudi Nasrani masuk. Kok tahu? Ya tahu mantan wong kono dadakno ya apa sih? Maka dia akan masuk untuk membuat celah semakin besar. Sehingga kita akhirnya bengkerengan. Makanya podo muslim tak bertutut. Lu karo kafir so gandengan. Yang terjadi di negeri kita ini. Maka ayo kebersamaan ini kita jaga. Nah contoh lagi nih. Saya baca di Rawahu Muslim. Rasul itu kalau tasahud mengatakan gini. At-tahiyatu mubarakatu salatu tabadulillah. Asyhadu Allah baru nunjuk Muslim. Ya. Ini diriwayatkan oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Yang langsung keluar. Ini dari Umar bin Al-Khattab, rawahunya Bukhari. Yang digerakkan 3, Daraqutni, Ad-Darimi, Tabrani yang digerakkan. Duh, aku nyoba jenenge kayak Rasul kan pengen niru. Kadang yang metu di tengah, kadang mulai ngarep, kadang tak gerakno. Loh pernah saya tak gerakno. Dadak dicekel sebelah, kowe ya salat cek. Digoceki wae salat. Aku ngene, ki karepe opo iki goceki? Dadi ki muni atayatul kan ki digoceki. Digoceki diji saya. Piye ngene iki coba? Diculne tak gerakne maneh dicekel maneh cek. Wis. Tasawuf akhir ya digoceki maneh. Wis. Selesai salat baru saya tanya. Pak, lah napa wae driji kula sampean cepeng? Lah kula mboten konsentrasi. Loh. Lah sampeyan lapor delok driji kula. Wong dawuh Rasul, man tasahud bihawi amali wa akhiri bibasri ila yadayhi. Kalau kamu tasahud kata Rasul, pandanganmu ke telunjuk jarimu. Sampeyan delok wae sampeyan dhewe, lapor delok tangga. Iki sampeyan di Indonesia, sampeyan di Arab dikasih rezeki Allah iso umroh, iso gak salat. Napa? Ono sing muter ngene nang kono. Ono sing dangak-dangak, ono sing miring. Iso ngene. Lho. Delok diri citok sampeyan gak salat. Maka halal ngono ora apa sik dibahas coba tuh. Dan itu yang terjadi di negeri kita. Makanya gak salah bengkerengan dhewe-dhewe, lali. Nek al mukmin ilal mukmin ba'dum ba'diyah. Satu bangunan. Satu bangunan yang saling menguatkan. Ngono perkara ngene, digoceki sisa dicekel cek lho, gak diwedi sampai gak kira gerak. Waktu sholat itu dipegang. Nah, oleh karena itu perbedaan-perbedaan seperti ini wis gak zaman. Maneh.
Ustaz, nanya Ustaz. Ya. Mana yang benar? Ada yang kunut, ada yang tidak kunut. Nah, ini harus dijawab. Dan seorang penceramah kudu ngomong apa adanya, yang baik ngomong, yang benar. Karena apa? Kul hadisabili ad'u ilallah wa ana manit wa ana tab'ani wa subhanana minal musyrikin. Surat 12 Yusuf ayat 108. Sampaikan. Nah, wallahi demi Allah, Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam enggak pernah enggak kunut. Wallahi, beliau kunut subuh, duhur, asar, maghrib, isya, kunut semua. Rakaat terakhir dikunuti. Sampai turun surat Ali Imran. Nanti tinggal baca di rumah itu. Mulai 126 sampai 129. Sejak itu Rasul berhenti kunut. Maka kunut Rasul hanya pada waktu-waktu tertentu. Seperti peperangan, menghadapi musuh, permohonan terhadap hujah yang sangat besar pada diri beliau pada Allah, baru beliau kunut. Dan yang mensunahkan muakkad kunut itu Imam Syafi'i. Maka di dalam subuh dilanjutkan kunut karena beliau beranggapan bahwa peperangan tidak pernah berhenti, terutama menghadapi musuh terbesar. Apa itu? Hawa nafsu kita. Ini musuh terbesar, makanya nggak berhenti dari kunutnya. Nah, setelah itu Rasul jarang kunut. Nah, maka yang kunut nyuntur Rasul, yang tidak kunut nyuntur Rasul. Nah, cuman sebagai penceramah harus ngomong apa adanya ketika ditanya, Ustadz, lalu yang diterima mana, yang tidak mana? Ya, mohon maaf. Sampai nggak ngundang saya lagi nggak masalah di sini. Saya ngomong apa adanya. Wallahi, demi Allah, yang tidak diterima oleh Allah, yang tidak sholat subuh. Kalau kita bisa berpikir ngono ki apa nih sing bedo? Saya kunut, kadang nggak kunut. Tapi seringkali saya nggak kunut kalau tidak tertentu. Akhir-akhir ini saya kunut terus. Saya tambah nazilahnya soalnya. Untuk apa? Kemenangan DKI. Karena itu ibu kota negara kita. Saya nazilah. Ada nggak kunut? Nah, suatu saat saya pernah diundang di masjid di Al-Ijtihad di Cibubur. Mereka pernah ngundang saya waktu itu Isya. Nah, setengah tahun kemudian, 6 bulan saya diundang lagi subuh. Nah, terus mereka bilang, karena waktu Isya saya imami, takmirnya bilang, dia kalau panggil saya Syekh Ketan maksudnya. Deh, nanti imamnya jenengan. Saya bilang, jangan saya, udah ya rawatib aja. Enggak Ustaz, kita kangen sama suara jenengan saya. Kenapa? Kok yang nang gereja. Gak wedi. Loh, apa makhrajul huruf? Oh enggak, makhrajul masuk. Berarti nahu masuk, panjang pendek masuk. Cuman lagu nih gak iso hilang gereja nih, gak diwedi. Akhirnya saya dipaksa ngimami ya, karena dipaksa apa saya mau. Lah kok satu takmirnya anggotanya bilang ke yang lain, dengar lagi saya, ini sudah iqomah. Loh, imamnya Ustaz bangun. Iya. Setahu saya beliau itu jarang sekali kunut. Itu ngomongnya. Saya kerungu no mandek saya. Ada yang mau gantikan saya? Sebelum saya takbiratul ihram gantikan. Oh enggak Syekh. Terus saya ketan maksudnya ini. Akhirnya saya ngimam. Rokaat kedua. Ujung daripada yang saya baca. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabl. Anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya yaumul la bay'un fihi wala khullatu wala safa'ah wal kafiruna humud dhalimun. Itu akhirnya Allahu Akbar buku. Pancen kayak nang gereja ta. Kate wedi banyak takbir. Ruku. Itidal sama Allah 5 itu. Saya langsung Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afai wa tawallana fiman tawallai wa barik lana fima atait, dan seterusnya. Mereka amin amin amin. Setelah saya salam langsung ngomong, "Duh, tak jenengan ini sok kundut." Gak diwedi ta. Tak pikir gak iso, ini gak diwedi. Makanya jok seudon, saya bilang gitu. Saya ini didikan NU Tulen awal itu. Memang sampai sekarang ya masih tetap guru-guru saya itu. Dan Islam di mata saya semua sama. Karena apa? Saya punya, ya maaf ya mungkin kitab saya kurang, ya mohon maaf. Saya itu sejak masuk Islam sampai hari ini hadis yang sudah saya selesaikan ya belum banyak sih,
baru Bukhari, Muslim, Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Abu Daud, Ahmad, Ibnu Hibban, Baihaqi, Ibnu Huzaimah, Daraqutni, At-Tabrani, Hakim, Ya'la, baru 15. Maka dari itu saya tahu, oh teman-teman NU itu ngambilnya di sini. Sahih, oh teman-teman Muhammadiyah ngambilnya di sini. Oh teman-teman Persis di sini. Jadi saya ngerti. Makanya saya Muhammadinu. Jadi diceluk Muhammadiyah yo, diceluk NU yo. Jadi ki Muhammadinu. Makanya sekali tanya, Ustadz bangun ini apa sih? NU tagak. Kemarin satu panggung sama Yai Imam Hambali. Ya ngono dirasani. Sak temene kiai, kalau manggil saya kiai juga ya. Sak temene kiai situ iki melok sopo. Aku ki bingung mbek kiai siji. Ngomong gitu juga. Itu saya lagi di panggung ini. Lah yang ngomong itu asisten saya. Apa ya ndak perso kalau ada asisten saya di situ. Jadi dirasani itu diomongno aku mulia iku. Melok sopo sak temene aku ki bingung. Tak delok tau ceramah tablik gede di Muhammadiyah yo iya, di NU yo iso. Yo coy awake dhewe yo padha persis. Aku bingung iki kene melok sapa. Tapi ambek Gus Ipul akrab eram jadi ngono. Nah bingung toh? Bingung aku dhewe yo bingung dadakno. Maka saya enggak mau dipaksa di ormas manapun. Biar saya milik semua. Makanya saya Muhammadinu dadi khotib gak adek teken yo, adek teken yo. Kenapa bingung? Toh semua sama. Hujah yang mereka pakai saya pelajari semua. Oh, makanya waktu saya sekolah di IGADI, Ikatan Dai Indonesia, saya dapat 4. Dulu waktu saya di LPS Sunan Ampel, cuma dapat 1, cuma dapat Imam Syafi'i aja, jujur. Tapi begitu saya di IGADI, saya dapat 4-4-nya. Dapat Imam Hanafiyah saya dapat, Imam saya dapat, Malikiyah saya dapat semua. Jadi akhirnya saya bisa mengetahui semua mazhab. Dan saya ingin seperti yang Allah inginkan. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kafah. Pokoknya dadi siji. Beda-beda monggo, tapi suruh tetap jadi satu. Kapan kita masuk nganteni ahok-ahok mana? Ayolah mulai sekarang perbedaan-perbedaan gak usah kita pikirkan lagi. Ingat bahwa masalul muslimin fi tawadihim wa atarahumihim wa atafim kamasalil jasadil wahid. Idza taska'athum minhum. Idza takumin wa idan bisakhr wa humah. Maka kalau ada tubuh lain yang sakit, yang lainnya ikut merasakan demam dan gak bisa tidur. Nah, yang paling mencolok itu ketika Ramadan. Nah, Ramadan Idul Adha, wah biasa. Raku'ah keluar Ru'yatul Hilal. Saya bacakan dulu hadisnya biar mantap nih. Rawahu Bukhari nomor hadis 1999. Perawi Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Rasul bersabda, "Innamas syahru tis'un wa ashir." Sesungguhnya jumlah bulan dalam Islam 29 hari. Fala tasumu hatta tarahu wala fitrahu hatta tarahu. Maka apabila engkau hendak berbuka, lihat hilal, hendak berpuasa, lihat hilal. Fa ingumma alaikumu fa'duru lahu. Kalau kamu nggak bisa melihat, gunakan hitungan. Maka Rasul sendiri yang mengajari pakai ru'yatul hilal atau hitungan. Apa yang terjadi di negeri kita? Nih, negeri kita nih tercinta Indonesia Raya. Raku'ah keluar. Pakai alat gak ketemu belas, gak tahu Raku'ah takok bolone sesama saudara muslim yang diregube. Bro, hitungan wis mlebu durung bro? Regube jawab, masuk. Kami tidak melihat tapi masuk, kita gabung. Kapan pernah ngono? Gak tahu. Padha ae regube ya ngono. Hitungan besok Raku'ah berangkat, nampak sumpah wallahi biidznillah dalam nama Allah. Ngono regube gak ketahu temenan ta bro, ketok bro, ketok hitungan belum, baru besok. Tapi karena ada yang melihat kami gabung. Kapan bisa? Enggak, podo gengsi nih lho. Sehingga akhirnya apa? Isbat.
Kalau isbat baru pakai hadis. Isbatnya pakai hadis nih. Bukhari Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ini perintah Rasul. Wa iqamatal haji wal jum'at wal aya'a umarah abarokano au fujar. Dirikan haji, Jumat, Idul Fitri, Idul Adha bersama-sama pemimpinmu, baik dia taat maupun nggak taat. Nah, ini bareng. Kenapa kok budal? Ono SPJ ini bro. Makanya budal. Ini saya bicara nasional ini. Dan nginepnya di mana? HI, Hayat, yang satu malam 2 sampai 3 juta. Satu provinsi 5 orang. Kanwilnya 1, Kandepaknya 1, kemudian LSM, ulama dan umaranya berangkat. Royatul Hilal. Untuk sangu, pesawatnya Garuda, bisnis kelas. Entek piro coba. Dan itu 3 hari. Hampir 1 M ngurusi isbat. 33 provinsi. Belum berangkat ke Kepulauan Natuna. Masih sewa helikopter. Bayar lagi. Motor bootnya bayar semua. Alatnya bayar semua. Begitu sidang. Diketok-etok menterinya aku. Etok-etok. Karena regu A mempeng begini dalilnya. B begini. C begini. Maka berdasarkan hadis Rasul Rawah Bukhari Muslim dari Anas bin Malik, wa iqamatal haji wal jum'at wal aya'a umarok abarokan wa fujaro, maka saya putuskan. Oh, no menteri ini. Misal hari raya untuk Indonesia jatuh Selasa. Mesti ini lak manut tuh. Enggak regu. Monggo silakan kami tetap Senin. Ngono regu A. Sing regu B, monggo silakan kami Rebu ngono. Makanya cuma di Indonesia tok. Bapak Iryo Senin, anak Selasa, mantune Rebu. Nek Indonesia gak ono ini. Maka waktu saya simposium sama teman-teman Ustadz se-ASEAN, ngomongnya gini, Ustadz Haris luar biasa, di negeri antum tuh hari raya bisa 2-3 hari, kalau tempat kami mesti 1 tok. Oh hasilnya ngenyek ngene jane ngene iku. Gak diwedi ya ini. Bapak Iryo Senin, anak Selasa, mantune Rebu. Sak omah iku padahal. Nek di Indonesia ndak ono ini. Makanya kalau kita mau begini terus, mau jadi apa gitu? Rugi, musuh tambah mantap nanti. Jangan tercerai-berai. Jadilah satu. Ya. Kalau kita satu, mereka keder. Makanya kalau lihat masjid direnovasi, musuh Islam mesti ndak pakai ndak, mata-mata jalan tanya. Dibangun. Kenapa mas? Jawaban takmir apa? Anu mas, kalau Jumatan ndak ngatasi. Kecil. Lapor, kecil, Jumatan nggak ngatasi. Kapan ada masjid ditanya sedang renovasi ya? Kenapa? Kalau subuh mas nggak ngatasi. Langsung kotean ini deh. Subuh nggak ngatasi, kotean dah omongin musuh-musuh Islam. Marsuah, subuh berapa soft sekarang ini? 4. Wah alhamdulillah. Sama di tempat saya itu 4 soft. Iya, nggak pernah kurang dari 4 soft. Yang adzan Sofyan Ali, makmumnya Sofyan Bahari, terus imamnya Sofyan Mahdi, karo Sofyan Uli. Wis terus papetang soft gitu bentina. Kalau kita model begini terus ya kapan menang gitu ya. Mudah-mudahan iku jek suwe-suwe mbededek iku nang kono lho, sak kemenaken lho. Mbededek kabeh iku. Iki gak mari-mari wong ki ngomong ae lho, gak mari-mari mbededek lho. Mudah-mudahan walaupun tidak banyak yang saya sampaikan tapi bisa manfaat. Minimal kita tidak lagi membedakan soal perbedaan, tapi ingat bahwa kita satu. Al-mu'min akhul muslim, la yaslimuhu wa la yuslimuhu. Mangkana hajati akihi fajati kurbata ilaihi hajati. Oman satara muslim kurbata, satara kurbata ilaihi. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita doakan untuk Ananda Dava Permana, Dava Farel Wiratama, dan semua yang hadir. Karena sunat kabeh itu, nah ditengahno. Ben sunatnya gue berkah kabeh. Dan yang hadir ini senantiasa oleh Allah diberikan hidayah, inayah, rahmat, petunjuk sehingga kita dalam melaksanakan amalia ibadah senantiasa menjadi amalan-amalan yang soliha, makbula, wa mutaqabbalah. Amin Allahumma amin. Dan doa yang terbaik, kenapa selalu Al-Fatihah dibacakan di depan? Rasul Muhammad SAW menyampaikan khairu bi doa Fatihah. Sebaik-baik doa itu Al-Fatihah. Kenapa?
salah sama kunafiha. Ada 3 hukum besar di dalamnya. Yang pertama, Al-Fatihah itu ada hukum tahmid. Tahmid itu pujian dan syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, ada tauhid. Mana tauhidnya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini tauhidnya. Ada isti'adah, permohonan. Ihdina as-siratal mustaqim. Ini asadanya. Sehingga kenapa 3 hukum besar ini? Nah, oleh karena itu agar doa kita pun diijabahi Allah, mari kita wasilahkan melalui Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan ya'fi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika karimati min sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isram kama hamaltahu ala ladina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyata fid din wad dunya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati wa amin ra'ati. Allahumma fatni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an simali wa min fawqi wa a'udzubika adamika min tahti. Allahumma inni a'udzubika minal hami wal hazani wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aku qouli hada, mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. Go.